3 minggu lalu, seorang wanita yang sudah menikah menulis pesan ini kepada saya. Saya sudah menikah selama 8 tahun, memiliki 2 anak, dan saya baru saja melakukan sesuatu yang tidak pernah saya bayangkan akan saya lakukan. Dan bagian terburuknya adalah saya tidak menyesalinya. Tahukah Anda apa yang paling mengganggu dari pesan ini? Ini bukan satu-satunya. Saya memiliki tepat 47 pesan serupa di kotak masuk saya, dan hari ini saya akan mengungkapkan rahasia psikologis yang tidak ingin diketahui oleh industri pernikahan. Karena jika ini menjadi pengetahuan umum, 60% pernikahan akan runtuh besok. Tetaplah sampai akhir karena saya akan menunjukkan kepada Anda 3 tanda pasti yang menunjukkan kapan seorang wanita yang sudah menikah siap untuk melewati batas. Dan percayalah, tanda ketiga akan membuat Anda terdiam. Tapi pertama-tama, izinkan saya menanyakan sesuatu yang mungkin akan membuat Anda tidak nyaman. Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa wanita yang sudah menikah tampak lebih genit daripada wanita lajang dalam situasi tertentu? Itu bukan imajinasi Anda. Ada fenomena yang terdokumentasi yang oleh para psikolog disebut paradoks keamanan yang terkompromikan. Izinkan saya menjelaskan melalui sebuah kisah nyata. Aku bertemu Valentina di kelas fotografi. Dia mengenakan cincin. Dia membicarakan suaminya setiap 10 menit. Sekilas dia tampak seperti istri ideal, tetapi ada sesuatu yang janggal. Setiap kali aku menceritakan kisah lucu, dialah yang paling banyak tertawa. Setiap kali ada waktu istirahat, kami akhirnya mengobrol, dan dia terus-menerus menyebutkan betapa sibuknya suaminya. Pada kelas ketiga, aku memahami sesuatu yang penting. Dia tidak sedang memamerkan pernikahannya. Dia sebenarnya sedang membenarkan mengapa dia membutuhkan perhatian dari orang lain. Inilah rahasia yang belum pernah diceritakan siapapun kepadamu. Seorang wanita lajang melindungi hatinya karena dia tersedia. Seorang wanita yang sudah menikah sudah memiliki komitmen hati, jadi dia menurunkan kewaspadaannya. Dan justru disitulah, dalam rasa aman yang palsu itu, hal yang tak terduga terjadi. Dia berpikir, aku hanya bersikap baik. Lagi pula, aku sudah menikah, tidak akan terjadi apa-apa. Tetapi logika yang sama itulah yang membuatnya rentan. Karena ketika pertahanan emosional melemah, emosi masuk tanpa diundang. Dan sekarang untuk bagian yang benar-benar penting. Setelah menganalisis ratusan kasus, saya menemukan 3 alasan psikologis mengapa wanita yang sudah menikah lebih mudah jatuh cinta daripada wanita lajang. Dan alasan pertama akan sepenuhnya mengubah pemahaman Anda tentang hubungan. Alasan pertama, rasa lapar emosional yang tak terlihat. Dengarkan baik-baik karena ini adalah kunci dari segalanya. Ketika seorang wanita lajang dan bertemu seseorang, orang itu istimewa hanya dengan keberadaannya. Ada kegembiraan, hal baru, ketidakpastian. Tetapi ketika dia telah menikah selama bertahun-tahun, sesuatu berubah. Saya akan menceritakan apa yang Carolina katakan kepada saya. Dia berusia 34 tahun dan telah menikah selama 9 tahun. Suami saya adalah pria yang baik. Dia bekerja, pulang, makan malam, melihat ponselnya, dan tidur. Tidak ada yang salah dengan itu, tetapi juga tidak ada yang hidup di dalamnya. Dia belum pernah bertanya bagaimana perasaan saya sebenarnya selama 4 tahun. Dia belum pernah memandang saya seolah-olah saya menarik selama 3 tahun. Dan saya berhenti menunggunya 2 tahun yang lalu. Inilah kebenaran yang tidak menyenangkan. Kebanyakan pria yang sudah menikah melakukan kesalahan yang sama. Mereka berpikir bahwa karena mereka sudah menaklukkan, mereka tidak perlu lagi terus merayu. Mereka percaya cincin itu mewakili kontrak perhatian yang permanen. Dan disitulah mereka kehilangan segalanya. Saat mereka menjalani rutinitas, sang istri mulai kelaparan secara emosional. Bukan kelaparan seksual. Itu datang kemudian. Itu adalah kelaparan untuk merasa dilihat, didengar, dan diinginkan sebagai seorang wanita. Bukan hanya sebagai istri atau ibu. Dan kemudian seseorang datang. Dia tidak perlu terlalu menarik atau seorang jutawan. Dia hanya perlu melakukan satu hal, memberinya perhatian yang nyata. Tanyakan apa yang dia pikirkan, ingat apa yang dia katakan minggu sebelumnya, tatap matanya saat dia berbicara. Dan boom, wanita yang tampaknya terlindungi di balik cincinnya tiba-tiba merasa hidup kembali untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun. Ini membawa kita pada alasan kedua, dan yang ini bahkan lebih kuat. Fantasi tentang pria yang mengerti.
Setiap wanita yang sudah menikah menyimpan versi ideal tentang apa yang bisa menjadi suaminya. Di awal hubungan, dia perhatian, ingin tahu, dan romantis. Tetapi seiring berjalannya waktu, versi dirinya yang seperti itu mulai menghilang. Dan disinilah letaknya bahaya. Ketika pria lain muncul yang mencerminkan kualitas yang dirindukannya, otaknya melakukan sesuatu secara otomatis. Otaknya memproyeksikan versi suaminya yang hilang ke pria itu. Dia sebenarnya tidak melihatmu. Dia melihat suaminya, tetapi dalam versi terbaiknya. Izinkan saya bercerita tentang Daniela. Seorang wanita sukses, 36 tahun, menikah dengan seorang insinyur. Semuanya tampak sempurna di atas kertas, sampai dia bertemu Javier di tempat gym. Javier tidak lebih menarik dari suaminya, dan penghasilannya juga tidak lebih tinggi. Tetapi Javier menanyakan tentang harinya, merekomendasikan buku, dan mengingatkannya tentang tujuan-tujuannya. Daniela mengaku kepada saya, awalnya saya pikir itu hanya persahabatan, tetapi suatu hari saya menyadari bahwa saya lebih memikirkan percakapan saya dengan Javier daripada percakapan apapun yang saya lakukan dengan suami saya. Dan bagian terburuknya adalah saya tidak merasa bersalah. Saya merasa dipahami. Lihat apa yang terjadi. Javier tidak merayunya dengan teknik. Dia merayunya dengan menjadi apa yang telah berhenti dilakukan suaminya. Hadir. Dan itulah jebakan yang paling berbahaya. Karena begitu seorang wanita menjalin hubungan emosional dengan seseorang yang bukan suaminya, garis antara benar dan salah mulai kabur. Tapi tunggu, karena alasan ketiga adalah yang paling kontroversial dari semuanya. Dan jika Anda seorang wanita yang sudah menikah yang membaca ini, Anda mungkin merasa seperti saya sedang membaca pikiran Anda. Alasan ketiga, izin bawah sadar untuk mengorbankan diri sendiri. Ini adalah bagian tergelap dan yang hampir tidak ada yang berani bicarakan. Banyak wanita yang sudah menikah membawa narasi internal yang mengatakan kepada mereka, saya telah mengorbankan segalanya untuk keluarga ini. Saya melepaskan mimpi saya, tubuh saya berubah, karier saya ditunda, saya telah memberi dan memberi dan memberi. Secara sadar, mereka percaya itu mulia. Tetapi secara tidak sadar, narasi itu menciptakan izin psikologis. Izin untuk merasa bahwa mereka pantas mendapatkan sesuatu hanya untuk diri mereka sendiri. Sesuatu yang bukan untuk anak-anak, rumah, atau suami mereka. Sesuatu yang hanya milik mereka. Dengarkan apa yang Andrea tulis kepada saya. Dia berusia 41 tahun dan memiliki 3 anak. Selama 12 tahun saya adalah istri yang sempurna. Saya berhenti bekerja untuk mengurus anak-anak. Berat badan saya naik 33 pon. Suami saya terus-menerus bepergian untuk urusan bisnis sementara saya tinggal di rumah mengurus semuanya. Suatu hari saya bertemu seseorang yang membuat saya merasa cantik lagi. Dan tahukah Anda apa yang saya pikirkan? Saya berpikir, saya pantas mendapatkan ini. Setelah semua yang telah saya berikan, saya pantas merasa seperti ini meskipun hanya untuk sesaat. Inilah yang disebut terapis sebagai pembenaran retroaktif. Dia tidak berencana untuk tidak setia, tetapi ketika kesempatan itu muncul, pikirannya telah membangun seluruh cerita tentang mengapa itu dapat diterima, mengapa itu baik-baik saja, dan mengapa dia merasa telah mendapatkannya. Dan inilah detail yang paling mengganggu. Semakin baik dia menjadi istri, semakin kuat pembenaran internal itu cenderung. Seolah-olah otaknya berkata, aku sudah mengikuti semua aturan. Aku sudah sempurna. Namun aku masih merasa hampa. Jadi aturan-aturan itu tidak berhasil. Mungkin aku bisa melanggarnya. Setelah mendengar semua ini, Anda mungkin bertanya-tanya, bagaimana saya tahu kapan seorang wanita yang sudah menikah berada pada titik rentan itu? Berikut 3 tanda yang jarang gagal untuk mengetahuinya. Tanda pertama, dia berbagi frustrasi pribadinya tentang pernikahannya, tetapi menyamarkannya dengan humor. Dia akan mengatakan hal-hal seperti, suamiku berantakan, hahaha, tapi aku mencintainya. Tawa itu berfungsi sebagai topeng. Frustrasi itu tulus. Ketika seorang wanita yang sudah menikah mulai menceritakan detail hubungannya dengan Anda, bahkan secara ringan, dia sedang membuka pintu. Dia berkata, lihat, ada celah di sini dan Anda melihatnya. Tanda kedua, dia selalu mencari alasan untuk berinteraksi dengan Anda. Pesan tanpa alasan yang jelas.
Pertanyaan yang bisa dia jawab dengan pencarian cepat. Undangan santai yang tampak polos. Hei, aku akan pergi ke kedai kopi yang kamu rekomendasikan. Mau ikut? Mungkin tampak spontan, tetapi sebenarnya tidak. Dia menciptakan peluang untuk terhubung di luar dunia pernikahannya. Dan tanda ketiga yang paling mengungkapkan. Dia curhat kepada Anda tentang hal-hal yang tidak dia ceritakan kepada suaminya. Ketika dia berkata, "Aku belum memberitahu siapapun tentang ini, bahkan dia," kamu baru saja menjadi kaki tangan emosionalnya. Kamu bukan lagi sekedar orang yang dia kenal. Sekarang kamu adalah tempat perlindungan rahasianya. Dan tempat perlindungan rahasia, cepat atau lambat, menjadi tempat di mana hal-hal rahasia terjadi. Sekarang, dan ini penting, saya membagikan semua ini bukan agar Anda dapat memanipulasi siapapun. Saya membagikannya agar Anda memahami psikologi manusia yang sebenarnya, bukan fantasi film. Karena inilah kebenaran utama yang sedikit orang mau akui. Wanita yang sudah menikah tidak jatuh karena mereka orang jahat. Mereka jatuh karena mereka manusia. Mereka jatuh karena kebutuhan emosional mereka tidak terpenuhi. Mereka jatuh karena seseorang mengingatkan mereka bagaimana rasanya diinginkan lagi. Mereka jatuh karena, pada suatu titik, kesepian dalam pernikahan menjadi lebih menyakitkan daripada rasa bersalah karena melanggar batas. Dan untuk para pria yang sudah menikah yang menonton ini, jika Anda mengenali pola-pola ini dalam hubungan Anda, belum terlambat, tapi kamu harus bertindak sekarang. Karena sementara kamu menganggap semuanya baik-baik saja, dia bisa saja hanya berjarak 3 percakapan lagi dari melakukan sesuatu yang tidak dapat diubah. Raih kembali hatinya. Berikan perhatianmu yang tulus. Buat dia merasa bahwa dia masih wanita paling menarik di duniamu. Karena jika kamu tidak melakukannya, percayalah, orang lain akan melakukannya. Dan itulah alasan rahasia mengapa wanita yang sudah menikah lebih mudah jatuh cinta pada seseorang. Bukan karena niat jahat, itu karena kekosongan. Kekosongan yang seringkali bahkan tidak mereka sadari keberadaannya, sampai seseorang mulai mengisinya. Sekarang beritahu saya di kolom komentar, apakah kamu tahu kasus nyata seperti ini? Apakah kamu pernah menjadi orang itu? Atau apakah kamu mengenal seseorang yang pernah? Dan jika kamu seorang wanita yang sudah menikah, apa pendapatmu tentang semua ini? Jujurlah, kita tidak menghakimi di sini. Kita mencoba memahami sifat manusia yang sebenarnya. Sukai video ini jika telah membuka matamu. Bagikan ini kepada seseorang yang perlu mendengarnya, dan berlangganan saluran ini untuk konten lebih lanjut tentang rayuan dan psikologi wanita.